Mutiara Kabupaten Sragen mewakili Bupati Sragen dan pimpinan DPRD Kabupaten Sragen memasuki ruang sidang paripurna. Mohon izin pimpinan, mohon perhatian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan media beserta pendengar setia radio publik lokal Buana Asri yang berbahagia. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026 dengan agenda acara pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap hikmat sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Selamat mengikuti rapat paripurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Sragen, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati seluruh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati inspektur-inspektorat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan, pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, serta warga masyarakat Sragen yang kami cintai dan kami banggakan. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga
Pada saat ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan tugas kita sebagai anggota Dewan, yakni melaksanakan sidang paripurna Dewan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Sugeng rawuh, selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang berkenan hadir dan tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen berkemajuan, sejahtera dan merata. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, perlu kami sampaikan, saat ini dari 50 orang anggota Dewan yang telah ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 26 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya sidang, quorum telah terpenuhi dan sidang paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna Dewan hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, sebelum rapat kami lanjutkan, berhubung ada surat masuk yang menurut sifatnya perlu dibacakan dalam rapat paripurna hari ini, maka saudara sekalian perlu membacakan surat dimaksud. Kami persilahkan. Bupati Sragen, surat kuasa nomor (2.1.1-11-01-1/2026) yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Sigit Pamungkas, SIP MA, jabatan Bupati Sragen, alamat Jalan Dr. Sutomo nomor 10 Sragen. Memberi kuasa kepada nama Dr. Andes Sutrisna MSI, jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra, alamat Jalan Dr. Sutomo nomor 10 Sragen. Untuk mewakili saya menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun 2026. Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sragen, 20 Agustus 2026. Pemberi kuasa Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, SIP MA, cap ditandatangani. Penerima kuasa Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Andes Sutrisna MSI, dicap ditandatangani. Pembacaan selesai. Terima kasih kepada saudara sekalian yang telah membacakan surat masuk tersebut. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Marilah kita segera masuk pada acara pokok yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Untuk itu yang pertama kami berikan kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan. Bismillah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna tanggal 20 Agustus 2026.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan, yang saya hormati asisten 1 beserta para asisten staf ahli Sekda Kabupaten Sragen, yang saya hormati para kepala badan dinas kantor jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, yang saya hormati tamu undangan, sekwan, dan para anggota Dewan serta masyarakat Sragen yang berbahagia dan pendengar radio publik lokal Buana Asri dimanapun berada. Dalam menjalankan tugas keseharian dan dalam mengemban amanat masyarakat serta tugas kelembagaan yang kita emban ini, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dalam ruang rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyelesaikan suatu proses pembahasan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Terima kasih. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Wakil Bupati Sragen yang telah menyampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna tanggal 19 Agustus 2026 sebagai pengantar awal untuk dilakukan pembahasan. Pada kesempatan ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan rasa duka cita dan prihatin yang mendalam atas musibah gempa di Kabupaten Nagekeo, Maumere, dan Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, kesabaran, dan perlindungan bagi seluruh korban dan keluarga yang terdampak. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, penyampaian rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini memiliki arti sangat penting dalam keberlangsungan dan berkelanjutan pembangunan di Kabupaten Sragen. Selain itu, APBD merupakan dokumen publik yang menjadi instrumen sangat penting penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan secara efektif dan akuntabel. Hal ini bisa dipahami karena di dalam APBD terdapat perencanaan menyangkut pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang diasumsikan secara terukur dalam 1 tahun. Dalam perjalanan asumsi yang dibuat dalam APBD tidak sejalan dengan implementasinya baik pos pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, sehingga diperlukan penyesuaian baik penambahan maupun pengurangan di mana penyesuaian tersebut dilakukan dalam APBD perubahan. Perubahan APBD diumumkan terjadi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi roh dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain transparansi dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah harus memiliki hasil guna dan berdaya guna. Dalam artian, pengelolaan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program yang direncanakan dan dilaksanakan tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Untuk lebih menyempurnakan dalam penyampaian pandangan umum terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 Kabupaten Sragen pada rapat paripurna hari ini, perkenankanlah fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan jawaban, di antaranya sebagai berikut. 1.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya penguatan BUMD sebagai motor penggerak pendapatan asli daerah. BUMD harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, fraksi PDI Perjuangan mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang ada di Kabupaten Sragen. Sehat dan tidaknya BUMD, jumlah karyawan dan dewan pengawas yang tidak perlu terlalu banyak yang menyebabkan pemborosan di anggaran gaji. Berdasarkan pasal 16 ayat 2 Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah, bahwa jumlah anggota dewan pengawas dan anggota komisaris paling banyak sama dengan jumlah direksi. Dan perlu diketahui bahwa saat ini pemerintah pusat telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan untuk segera melakukan restrukturisasi terhadap BUMD. 2. Selain Dewan Pengawas BUMD, fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan evaluasi terhadap Dewan Pengawas BLUT RSUD di Kabupaten Sragen, apakah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 16 Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah atau BLUT. Mohon dijelaskan. 3. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Namun ironisnya terjadi pengurangan belanja bantuan sosial yang dampaknya kelompok miskin, rentan dan marginal akan kehilangan jaring pengaman yang dapat menimbulkan ketimpangan dan naiknya angka kemiskinan. Pengurangan belanja bantuan sosial harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat dengan mengalihkan bantuan langsung menjadi program pemberdayaan, memperkuat layanan dasar, dan meningkatkan transparansi agar masyarakat memahami alasan pengurangan belanja sosial tersebut. Selanjutnya, bagaimana strategi konkret pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim secara tepat sasaran tanpa bergantung pada bantuan sosial jangka pendek? Mohon dijelaskan. 4. Dengan adanya penambahan belanja modal, fraksi PDI Perjuangan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kota dengan prinsip pemerataan jalan desa, revitalisasi pemukiman kumuh, dan penataan ruang kota harus menjadi prioritas agar pembangunan dapat dilaksanakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. 5. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa investasi berpengaruh langsung terhadap penurunan angka pengangguran karena setiap tambahan modal yang masuk ke daerah akan menciptakan lapangan kerja baru. Apa terobosan terbaru pemerintah daerah untuk menarik investor ke Kabupaten Sragen guna membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal di Kabupaten Sragen? 6. Langkah kebijakan apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk optimalisasi aset daerah dan pasar daerah agar berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah tanpa meningkatkan pajak dan retribusi yang dapat membebani pedagang kecil? 7. Fraksi PDI Perjuangan mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses perubahan APBD. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan akan memperkuat legitimasi serta memastikan anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, fraksi PDI Perjuangan ingin menegaskan bahwa perubahan APBD harus berjalan di atas prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi publik, dan keadilan. Tata kelola anggaran tidak cukup hanya taat aturan, tetapi juga harus menjamin proses yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diawasi oleh masyarakat. Penguatan mekanisme pengaduan dan partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, perubahan APBD tahun 2026 diharapkan benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen pada rapat paripurna hari ini yang dapat kami sampaikan.
Atas perkenan dan perhatiannya tidak lupa kami sampaikan terima kasih. Akhirnya apabila ada kata dan penyusunan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, atas nama fraksi PDI Perjuangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 20 Agustus 2026, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Haji Sugiamto SHMH ditandatangani, Sekretaris Haji Joko Setiawan SHMH ditandatangani. Terima kasih. Demikian pandang umum dari fraksi PDI Perjuangan yang telah disampaikan oleh Saudari Evi Yudamita Pilaratunggal Esos. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya malah kita dengarkan bersama pandang umum dari fraksi Gerindra. Kami persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Gerindra. Pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sragen sekaligus pimpinan rapat, yang kami hormati Saudara Bupati yang saat ini diwakili oleh Asisten 1, yang kami hormati pejabat eksekutif jajaran Pemda Sragen, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen beserta staf-stafnya, yang kami hormati rekan-rekan media cetak dan media elektronik, para undangan dan hadirin sekalian, serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dalam keadaan sehat. Rapat Dewan yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra. Dan tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 pada hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Rapat Dewan yang berbahagia, tahun anggaran 2026 ini merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026. Kebijakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 disusun dalam rangka menjawab perubahan kondisi daerah di tahun 2026 dan juga mensukseskan program-program strategis daerah serta pencapaian sasaran dan program sesuai amanah RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026. Maka dari itu, fraksi Gerindra ada beberapa catatan dan pertanyaan sebagai berikut. 1. Langkah nyata apa yang dilakukan eksekutif dalam perencanaan penganggaran di masing-masing dinas terkait agar bisa benar-benar masuk dalam skala prioritas? Karena kami beranggapan semua bersumber dari musrembang di desa sampai kabupaten, yang tentu saja tidak boleh keluar dari RPJMD. 2. PAD setelah perubahan diperkirakan hanya bertambah
Rp23.378.944, sedangkan belanja barang dan jasa diperkirakan mencapai Rp71.709.513.836. Apakah tidak bisa diefisiensikan lagi untuk belanja barang dan jasa tersebut? Kalau tidak bisa, alasannya apa? Yang ketiga, ada beberapa kegiatan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan di tahun perubahan 2026 ini untuk antisipasi pelaksanaan agar tidak terkendala dengan pendeknya waktu pelaksanaan dan semua kegiatan fisik bisa terselesaikan dengan baik. Langkah nyata apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah? 4. Di anggaran penetapan tahun 2026 ini ada anggaran yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, yang akhirnya anggaran tersebut tetap utuh. Apakah anggaran yang tidak terserap tersebut bisa digeser di perubahan anggaran tahun 2026? Kalau tidak bisa, bagaimana pemanfaatannya? 5. Langkah nyata apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan PAD yang sangat terbatas? Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia, demikian pemandangan umum fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2026 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 20 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Sragen, fraksi Gerindra, Ketua DRS Joko Suprianto, Sekretaris Wahyu Dwi SEMH, ditandatangani. Demikian pandangan umum dari fraksi Gerindra yang telah dibacakan oleh Saudara Agung Susilo Bayu Aji, Sarjana Ekonomi. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna Kamis 20 Agustus 2026. Juru bicara Amelia Suciani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, Pimpinan Dewan, serta teman-teman anggota DPRD, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati yang pada saat ini diwakili oleh Asisten Sekda, yang terhormat Kepala Dinas atau Badan, yang terhormat seluruh jajaran eksekutif Kabupaten Sragen, yang kami hormati wartawan media cetak dan media elektronik, tamu undangan, hadirin serta pendengar radio penyiar publik lokal Sragen yang berbahagia. Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia untuk sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini Kamis 20 Agustus 2026
kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna dalam suasana penuh khidmat dengan nuansa peringatan kemerdekaan Indonesia di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengajak untuk menjadikan peringatan ini sebagai pelecut semangat dalam bekerja untuk rakyat. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan harus kita isi dengan pembangunan yang nyata, pelayanan yang adil, dan anggaran yang berpihak pada rakyat. Pada kesempatan ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum atas Raperda Kabupaten Sragen tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebelum penyampaian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda tentang rancangan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran yang telah menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna yang terhormat, tentu dalam perjalanannya harus ada sebuah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target kinerja pada setiap urusan pemerintahan, target pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2026. Dalam hal koreksi dan evaluasi, pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan alokasi APBD perubahan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan mendesak yang berkembang di masyarakat. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026 ini sangat penting untuk kelanjutan pembangunan Kabupaten Sragen. Maka dari itu kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap dalam setiap pengambilan langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus mempunyai dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Langkah dan kebijakan yang diambil ini harus diimbangi dengan kinerja yang maksimal serta dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ditingkatkan. Rapat paripurna yang terhormat, setelah mencermati dan mengkaji nota keuangan rancangan perubahan APBD tersebut, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan saran, pendapat, dan pertanyaan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memohon penjelasan terkait progres penanganan kemiskinan di tahun 2026 ini. Apakah target penurunan angka kemiskinan di akhir tahun 2026 akan tercapai? Langkah apa saja yang akan dilakukan pada perubahan APBD ini? Mohon tanggapan. 2. Pada pos lain-lain PAD yang sah justru berkurang 2,5 miliar, komponen apa saja yang menyebabkan penurunan ini? Mohon penjelasan. 3. Pada rincian alokasi kenaikan belanja modal sebesar 60.066.924.162 rupiah, nilai yang cukup besar. Mohon dijelaskan untuk kegiatan apa saja dan apa saja target manfaatnya untuk masyarakat. 4. Kenaikan belanja pegawai sebesar 32.170.896.423 rupiah. Apakah kenaikan tersebut untuk menambah ASN, P3K, dan atau kenaikan gaji atau tunjangan? Mohon penjelasannya. 5. Mekanisme apa yang disiapkan Pemda agar program-program dari perubahan APBD ini bisa segera dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebelum akhir tahun 2026? Mohon penjelasan.
6. Peningkatan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalitas guru serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dibutuhkan dana dan perhatian khusus agar tiap guru mampu memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menanyakan dalam perubahan APBD 2026 ini berapa anggaran yang akan digunakan untuk sarana pendidikan dan profesionalitas guru dalam bentuk kegiatan apa saja. Mohon penjelasan. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pandangan fraksi kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga pemandangan umum dan masukan fraksi kami dapat diterima dan dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Billahi taufiq ila ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 20 Agustus 2026. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sragen. Insinyur Haji Fatur Rahman Ketua, ditandatangani. Bombong Lugito Samudro SHSE Sekretaris, ditandatangani. Demikian pandang umum dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah dibacakan oleh Saudari Amelia Suciani, Sarjana Ekonomi. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama dari fraksi Golongan Karya. Kami silahkan. Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus pimpinan DPRD, yang terhormat Saudara Asisten 1, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas dan seluruh pejabat eksekutif di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Yang terhormat segenap tamu undangan dan rekan-rekan anggota Dewan, Sekwan beserta staf, rekan-rekan wartawan dan para pendengar Radio Buana Asri Kabupaten Sragen di mana saja berada. Mengawali pemandangan umum fraksi, kami mengajak seluruh hadirin untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan hidayah yang begitu besar. Semoga karunia, nikmat yang kita rasakan hingga saat ini dapat kita jadikan sarana untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin sekalian, kita baru saja melewati momen bersejarah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Momen itu baru saja berlalu, tapi semangat merah putih, kebersamaan dan rasa cinta tanah air tentu masih melekat kuat di hati kita semua. Hari ini kita berkumpul untuk melanjutkan langkah bersama membawa semangat kemerdekaan itu sebagai energi untuk mengabdi kepada tanah air. Semoga semangat para pahlawan bangsa senantiasa menyertai setiap langkah kita dalam memajukan Kabupaten Sragen. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2026 dalam rapat paripurna Dewan ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum masuk pada substansi anggaran, alangkah baiknya kita kembali memperhatikan fungsi dari APBD tersebut.
fungsi APBD sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, pengalokasian, distribusi, dan stabilitas di suatu daerah. Dan fraksi Partai Golkar memandang bahwa fungsi perencanaan dan fungsi distribusi menjadi sangat penting dalam sistem penganggaran. Hal ini mengandung maksud bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan pada tahun yang bersangkutan, dan fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 yang sudah disampaikan dalam rapat paripurna hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 kemarin, dalam hal koreksi dan evaluasi, pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan alokasi APBD perubahan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan mendesak yang berkembang di masyarakat yang diprioritaskan pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, penguatan kemandirian ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pembangunan berbasis desa, dan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, dan transparan. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, setelah mencermati dan mengkaji Raperda tentang perubahan APBD tahun 2026 tersebut, pada kesempatan ini, fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan pendapat sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golkar menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kabupaten Sragen atas pencapaian top 10 penghargaan apresiasi pemanfaatan Indeks Daya Saing Daerah IDSD Jawa Tengah tahun 2026. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen terus bergerak maju, beradaptasi, dan membangun fondasi daya saing daerah yang kuat. Semoga ke depannya Sragen semakin bersinar, semakin unggul, dan semakin berdaya saing. 2. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan kemampuan Kabupaten Sragen yang semakin baik dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Ini adalah tanda kemandirian fiskal daerah yang semakin kuat. 3. Peningkatan belanja modal menunjukkan keseriusan Pemkab dalam hal penanganan infrastruktur, di mana hal tersebut bisa menjadi salah satu elemen pertumbuhan ekonomi. Kami berharap dalam hal infrastruktur untuk tetap tepat waktu dan tepat mutu. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, untuk pembahasan lebih lanjut terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2026, fraksi Partai Golongan Karya akan mempercayakan kepada anggota-anggotanya yang duduk di badan anggaran maupun komisi-komisi yang bersifat pertanyaan, meminta penjelasan secara mendetail maupun pendapat sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Golkar. Dan apabila dalam penyajian ini kurang berkenan bagi semua pihak, kami selaku juru bicara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 20 Agustus 2026, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Pujono Eli Bayu Effendi SEMIKOM ditandatangani, Sekretaris Sri Pambudi ST ditandatangani. Demikian pandangan umum dari fraksi Golongan Karya yang telah disampaikan oleh Saudara Taufik Purwoko. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya malah kita dengarkan bersama dari fraksi Demokrat.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Demokrat. Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dan pimpinan Dewan, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Sragen, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sragen, yang kami hormati para staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Sragen dan rekan-rekan dari pers, media lainnya, segenap undangan serta pendengar siaran radio publik Buana Asri Sragen yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026 dalam acara penyampaian pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen atas penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami Fraksi Demokrat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum dan kepada Bupati serta seluruh jajaran eksekutif di Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari Rabu 19 Agustus 2026. Pimpinan rapat peserta sidang yang terhormat, sebagaimana kita pahami bersama, siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, penyesuaian melalui perubahan APBD sangat dimungkinkan untuk merespon dinamika situasi dan kondisi yang berkembang serta menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kami memahami bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Adanya perubahan APBD merupakan bentuk responsif pemerintah agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati atas penjelasan yang telah disampaikan terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kami mencatat bahwa nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2026 yang telah disepakati pada tanggal 13 Agustus 2026. Hal ini menunjukkan komitmen dan sinergitas yang baik antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Sragen dalam merumuskan arah kebijaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, menanggapi penyampaian penjelasan Bupati Sragen dalam penyampaian materi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, maka kami Fraksi Demokrat menyampaikan pandangan umumnya terkait dengan hal sebagai berikut. 1. Bidang pendapatan daerah. Partai Demokrat memberikan apresiasi atas pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan target pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2026 sebesar Rp52.205.077.367. Kenaikan ini menunjukkan adanya optimisme dan kerja keras dalam menggali potensi pendapatan daerah. Namun demikian, kami Fraksi Demokrat ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Optimalisasi potensi. Kenaikan retribusi daerah yang cukup signifikan harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai kenaikan ini menjadi beban baru tanpa diimbangi mutu pelayanan. B. Penurunan lain-lain PAD.
Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp2.502.052.000. Mohon adanya penjelasan secara rinci, sumbernya dari mana, dan langkah antisipasi sebelum terjadi resiko di kemudian hari agar tidak mengganggu pembiayaan program prioritas yang ada di perubahan APBD 2026. C. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Kami menyoroti hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan yang masih Rp0. Fraksi Demokrat mendorong Pemda untuk lebih agresif mengelola aset BUMD agar dapat menjadi sumber PAD yang baru. D. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer juga mengalami kenaikan sebesar Rp28.878.423. Kenaikan tersebut berasal dari dana transfer sebesar Rp12.838.914 dan transfer antar daerah sebesar Rp15.979.509. Catatan kami, ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih sangat tinggi dari total pendapatan. Kami mendukung pemerintah daerah untuk terus berupaya mengurangi ketergantungan ini dengan memaksimalkan kemandirian melalui peningkatan PAD agar fiskal daerah lebih stabil dan tidak rentan terhadap kebijakan pusat. Dan ini kami mohon untuk ditanggapi. 2. Bidang belanja daerah. Kami fraksi Demokrat mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengalokasikan pendapatan belanja daerah sebesar Rp170.834.996. Kami juga khususnya mengapresiasi kenaikan belanja modal sebesar Rp60.924.162. Hal ini menunjukkan komitmen Pemda untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Namun demikian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Belanja operasi naik Rp705.753.836.534. Kenaikan tersebut didomisili oleh A. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa sebesar Rp71.799.513.836 dan adanya belanja pegawai sebesar Rp31.170.896.423. Untuk itu kami berharap adanya penjelasan di atas rincian terkait peruntukan kenaikan tersebut. Kami berharap pemerintah untuk mendepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran, meminimalis pengeluaran dan kegiatan yang tidak produktif. B. Belanja hibah. Belanja hibah naik dari Rp2.926.426.275. Harapan kami agar penyaluran hibah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasar skala prioritas serta tepat sasaran kepada lembaga yang benar-benar membutuhkan. C. Belanja sosial berkurang Rp152 juta. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kami berharap pengurangan ini tidak mengurangi bantuan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan. D. Belanja tak terduga turun menjadi Rp1.088.925.700, di mana penurunan belanja tak terduga menjadi Rp8.211.074.300. Kami berharap pemerintah memastikan dana ini untuk tetap cukup dan mengantisipasi bencana kejadian luar biasa dan kebutuhan mendesak lainnya. C. Belanja transfer naik Rp6.839.000.000. Kami mengapresiasi kenaikan dana transfer, namun perlu adanya pengawasan agar penggunaan dana transfer ini benar-benar untuk pemberdayaan masyarakat.
dan ini kami mohon penjelasan dan tanggapannya. 3. Pandangan umum terhadap defisit pembiayaan daerah. Fraksi Demokrat memahami bahwa dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 terdapat defisit anggaran sebesar 118.669.757.629. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah daerah menganggarkan dari pembiayaan penerimaan semula sebesar Rp123.809.176.437, dan ini akan bertambah sebesar Rp118.669.757.629. Dengan pengeluaran pembiayaan tidak ada perubahan sehingga pembiayaan neto sebesar Rp118.669.757.629. Atas dasar data tersebut, kami fraksi Demokrat ingin menyampaikan: A. Memahami bahwa penambahan penerimaan pembiayaan ini untuk menutup defisit anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2026. B. Mohon pemerintah menjelaskan secara transparan sumber dari silva sebesar Rp244.564.934.066. C. Merekomendasi agar pembiayaan neto sebesar Rp118.669.757.629 diprioritaskan untuk kegiatan produktif dan strategis dalam melaksanakan agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dan ini kami mohon penjelasannya. Rapat paripurna Dewan yang berbahagia, sejalan dengan pembahasan rancang perubahan APBD tahun anggaran 2026, kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa pendapat terkait arah pembangunan wilayah Kabupaten Sragen agar lebih merata, berkeadilan, dan berdaya saing, yaitu sebagai berikut. A. Bidang infrastruktur dan konektivitas. 1. Memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi di wilayah kecamatan pinggiran agar tidak terjadi kesenjangan dengan wilayah perkotaan. 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. 3. Mendorong pembangunan kawasan ekonomi baru berbasis potensi lokal di setiap kecamatan. B. Bidang ekonomi dan UMKM. 1. Menguatkan UMKM dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, permodalan, dan akses pemasaran digital agar mampu bersaing di era ekonomi digital. B. Mendorong pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan modernisasi alat hirirasi produk agar nilai jual meningkat. 3. Membuka akses investasi yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja. C. Bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. 1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar di puskesmas dan pustu seraya menjamin ketersediaan obat dan tenaga kesehatan. 2. Memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dengan beasiswa bagi siswa kurang mampu baik dari tingkat PAUD hingga SMA atau SMK. 3. Memperkuat program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan. D. Bidang pemerintahan dan lingkungan. 1. Mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital untuk mempermudah pelayanan publik. 2. Memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui program penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengendalian banjir. 3. Melibatkan aktif masyarakat dan desa dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang yang aspiratif. Dan ini kami mohon tanggapannya dari apa yang kami sampaikan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun 2026. Kami berharap pandangan umum ini dapat menjadi bahan masukan serta evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Sragen serta menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan selanjutnya.
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemandangan umum yang kami bacakan pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 20 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Sragen, Fraksi Partai Demokrat, Ketua Budiono Rahmadi SE ditandatangani, Sekretaris Asita SE ditandatangani. Demikian pandangan umum dari fraksi Demokrat yang telah dibacakan oleh Saudari Asita Sarjana Ekonomi. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya dari fraksi PAN, kami persilahkan. Fraksi PAN. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus ketua dan wakil ketua dewan. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Asisten 1. Yang terhormat rekan-rekan dewan, anggota dewan. Yang terhormat segenap jajaran kepala instansi dan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sragen. Yang terhormat sekretaris dewan, para tamu undangan, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dewan yang terhormat, dalam upaya peningkatan kualitas kerja penyelenggaraan pemerintah, fraksi Partai Amanat Nasional sebagai bagian instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan serta juga sebagai mitra yang baik bagi pemerintah daerah, merasa perlu mengingatkan kembali bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 membuka peluang yang sangat luas bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan potensi daerahnya. Berlakunya undang-undang tersebut sedikit banyak akan membawa dampak bahwa pengalokasian dana diharapkan dapat secara efektif, efisien dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna dewan yang terhormat, setelah mencermati raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pendapat saran sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Saudara Bupati beserta jajarannya dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, di mana dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 terdapat kenaikan yang sangat baik. Akan tetapi, fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah untuk selalu berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian dan melakukan optimalisasi bersumber PAD dengan berbagai program kegiatan yang akan mendukung keberdayaan peningkatan ekonomi berbasis lokal, serta yang telah tak kalah penting adalah mengantisipasi kebocoran pendapatan tersebut. 2. Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa perubahan APBD juga harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Setelah itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah
DPRD, instansi vertikal pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan agar setiap program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. 3. Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung penguatan belanja yang diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial sebagai bentuk komitmen pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. 4. Fraksi Partai Amanat Nasional menekankan agar setiap penyesuaian anggaran dalam perubahan APBD benar-benar didasarkan pada skala prioritas, kebutuhan real masyarakat, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah anggaran harus memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindari kegiatan yang bersifat seremonial atau kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang dapat kami sampaikan. Segenap kritik dan saran yang disampaikan sesungguhnya merupakan upaya yang dilandasi niat yang tulus agar perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam tatanan kebijakan maupun teknis operasionalnya meliputi bidang penyelenggaraan publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik diakomodir dalam penyusunan rencana anggaran kerja pemerintah daerah. Sebelum mengakhiri pemandangan umum ini, kami fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan untuk pembahasan secara detail untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan badan anggaran dan komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Selanjutnya, kami selaku juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 20 Agustus 2026, fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Basuki SE ditandatangani, Sekretaris Widodo Esa ditandatangani. Demikian pandang umum dari fraksi Partai Amanat Nasional yang telah dibacakan oleh Saudara Widodo Sarjana Hukum. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya malah kita dengarkan pandang umum yang terakhir dari fraksi PKS. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang kali diwakili Saudara Asisten Bupati, yang kami hormati pimpinan DPRD sekaligus pimpinan sidang, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati segenap jajaran eksekutif, kepala badan, kepala dinas, instansi, sekuen jajarannya, yang kami hormati kepada rekan-rekan anggota DPRD, wartawan, seluruh hadirin sekalian, dan pendengar radio publik lokal Buan Asri yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berkat hidayah, rahmat, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026 kita kembali dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan selalu kepada teladan kita, pemimpin terpercaya Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya
yang selalu istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Sidang paripurna yang terhormat, sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati beserta jajarannya yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Sidang paripurna yang terhormat, tentu dalam perjalanannya harus ada sebuah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana capaian target kinerja serta setiap urusan pemerintah, target atau asumsi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2026. Dan kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sragen mengapresiasi atas langkah evaluasi yang telah ditempuh pemerintah Kabupaten Sragen dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Bupati Sragen telah menyampaikan secara rinci berkenaan dengan perubahan dalam pendapatan daerah, perubahan dalam belanja daerah, dan perubahan dalam pembiayaan daerah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik dan menyampaikan apresiasi tinggi-tingginya kepada Bupati Sragen beserta seluruh jajaran tim anggaran pemerintah daerah atas penyampaian nota keuangan dan raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Beberapa poin positif yang patut kita apresiasi bersama-sama antara lain: yang satu, peningkatan pendapatan asli daerah. Apresiasi atas kinerja pemerintah daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan total 52,20 miliar menjadi 2,23 triliun, secara khusus kenaikan PAD sebesar 23,37 miliar terutama dari pajak daerah naik 7,30 miliar dan restribusi daerah naik 18,54 miliar, menunjukkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berkesinambungan. 2. Komitmen peningkatan belanja modal publik. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur dengan mengalokasikan kenaikan belanja modal sebesar 60,06 miliar sehingga menjadi 243,36 miliar. Hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan layanan publik di Kabupaten Sragen. 3. Pengelolaan, pembiayaan, dan pengendalian defisit yang terukur. Meskipun rancangan perubahan APBD mengalami defisit sebesar 118,6 miliar, pemerintah daerah dapat menutup defisit tersebut secara berseimbang melalui pembiayaan neto, penerimaan pembiayaan atau silva sebesar 118,66 miliar. Ini mencerminkan tata kelola keuangan yang taat pada prinsip balance budget dan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Sidang paripurna yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, dan pembahasan selanjutnya lebih tajam dan perinci dalam badan anggaran dan komisi-komisi Kabupaten Sragen. Akhirnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Sragen dan jajarannya serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi kepada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sragen yang berkeadilan sejahtera. Dengan tekad yang bulat, semangat berkolaborasi, dan visi yang progresif, mari kita kawal bersama ikhtiar besar ini demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Demikian pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 20 Agustus 2026, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sragen. Ketua Anggoro Strisno SMH, ditantangi Sekretaris Wawan Yudi Nanto SP. Demikian pandangan umum dari fraksi PKS yang telah dibacakan oleh Saudara Wawan Yudi Ernanto. Kepadanya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, terima kasih kepada 7 anggota DPR Kabupaten Sragen yang telah mewakili fraksinya masing-masing telah menyampaikan pandangan umum. Selanjutnya pandangan umum tersebut akan ada tanggapan atau jawaban dari Bupati Sragen yang akan kami laksanakan besok hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesailah sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna sampai dengan selesai. Waladatka ummuka ya ibna Adam bahagia wa nasu haulaka yadhakuna surura faj'al li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Ibumu melahirkan engkau wahai anak Adam, ketika itu engkau menangis